Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Maila dengan NIM 20 5520 11 131 akan mempresentasikan makalah Risum pada pertemuan 1 sampai 16 termasuk pembukaan, presentasi dari makalah per kelompok dan UAS pada mata kuliah Network Security. Pertemuan 1, pada pertemuan ini hanya membahas tentang CBSA, yaitu cara belajar aktif siswa dan pembagian kelompok beserta tugas berkelompok per pertemuan dengan menjelaskan definisi cara kerja, contoh, dan studi kasus pada jurnal. Dari materi yang ingin dijadikan tugas berupa makalah, lalu ada tanya jawab dan closing dari dosen. Selain itu juga membahas tugas UTS dan tugas UAS. Pertemuan 2, presentasi pertama yaitu dari kelompok 11 dengan judul enkripsi dan kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan. Enkripsi merupakan proses yang sangat penting dalam kriptografi supaya keamanan yang data yang dikirimkan bisa terjaga kerahasiaannya. Contoh kriptografi adalah transaksi lewat anjungan tunai mandiri atau ATM dan transaksi e-commerce. Kriptografi tadi juga adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga message atau pesan agar tetap aman. Lalu pertemuan ketiga dari kelompok 9 dengan judul keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan adalah proses melindungi infrastruktur jaringan yang mendasari dengan memasang tindakan pencegahan untuk menolak akses, modifikasi penghapusan, dan pencurian sumber data dan data yang tidak sah. Cara kerja keamanan infrastruktur adalah segmentasi dan pisahan jaringan dan fungsi, lalu batasi komunikasi lateral yang tidak perlu, seterusnya memperkeras perangkat jaringan, akses aman ke perangkat infrastruktur, lakukan manajemen OOB yaitu out of bound, dan validasi integritas perangkat keras dan perangkat lunak. Pertemuan 4 dari kelompok 2 dengan judul keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan adalah proses melindungi infrastruktur jaringan yang keamanannya mendasari dengan memasang tindakan pencegahan untuk menolak akses, modifikasi, penghapusan, dan pencurian data dan data yang tidak sah. Apa saja langkah-langkah keamanan untuk kontrol aksesnya? Yaitu menggunakan metode penelitian, menggunakan network analysis, network architecture, dan network design. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 5 dari kelompok 1, yaitu dengan judul keamanan sistem operasi Windows. Sistem operasi menggunakan komponen pengolah perangkat lunak dasar atau essential component, tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak, sedangkan Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Contohnya menggunakan VPN dalam mengirimkan dan mengirim file menjadi aman melalui publik atau internet, dan waktu pengiriman menjadi lebih efisien. Beberapa contoh keamanan sistem yaitu keamanan eksternal, keamanan interface pemakai, dan keamanan internal. Pertemuan 6 dari kelompok 5 dengan judul keamanan sistem operasi GNU atau Linux. Keamanan pada sistem operasi GNU atau Linux berarti melindungi sistem operasi, aplikasi, dan data dari serangan dan ancaman yang dapat merusak atau mengambil alih sistem. Ancaman tersebut dapat berupa malware, serangan hacking, atau pelanggaran keamanan oleh pengguna yang tidak sah.
Keamanan pada sistem operasi GNU atau Linux melibatkan penggunaan teknologi dan strategi untuk mencegah serangan dan memastikan keamanan sistem operasi aman. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya, dampak keamanan pada GNU atau Linux adalah dalam menguji coba keamanan pengguna. Dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat celah keamanan pada GNU atau Linux. Nah, dengan mengetahui dampak ini, pengguna dapat memperkirakan kerugian yang mana mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi di masa depan. Pertemuan 7 dari kelompok 3 dengan judul Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. IDS adalah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer, sedangkan IPS adalah teknologi jaringan keamanan yang lebih canggih dari IDS. Karena selain mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada jaringan, IPS juga mencegah serangan cyber dengan secara otomatis melalui tindakan pencegahan yang telah diprogram sebelumnya. Ada beberapa manfaat dari IDS dan IPS, yaitu mendeteksi serangan, mencegah serangan, meningkatkan efektivitas, mengurangi biaya, memperbaiki reputasi. Pertemuan 8 yaitu UTS. Untuk UTS ini memiliki tugas yaitu membuat video presentasi per kelompok dengan materi dari makalah kelompok masing-masing. Selanjutnya pertemuan 9 dari kelompok 10 dengan judul Keamanan Jaringan Wireless. Keamanan jaringan wireless atau wireless security adalah pencegahan akses yang tidak sah atau kerusakan pada komputer yang menggunakan wireless jaringan jenis yang paling umum dari keamanan jaringan nirkabel, yaitu WIP dan WPA. Salah satu pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 10 tadi adalah faktor apa saja sih yang mengganggu kelancaran jaringan wireless? Lalu dijawab, jawabannya adalah pengguna yang terlalu banyak. Seperti yang diketahui, WiFi bisa digunakan oleh beberapa orang sekaligus dalam satu waktu. Lalu router yang terlalu jauh, posisi router yang terlalu rendah, router di ruang tertutup, dan intervensi jaringan. Lalu pertemuan 10 dari kelompok 7 dengan judul Komputer, Virus, dan Malware. Virus komputer adalah suatu program pada komputer yang dapat melipat gandakan dirinya atau dapat menyalin dan menyebarkan virus tersebut dengan cara menyisipkan salinan ke dalam dokumen atau program yang berada pada komputer tersebut. Malware adalah singkatan dari malicious software, program berbahaya yang dikembangkan oleh cyber criminal hacker yang bertujuan mencuri data dan menghapus atau merusak komputer yang terinfeksi. Dampak serangan malware ini adalah memperlambat sistem komputer, kerusakan data dan dokumen, sistem yang tidak dibuka, perubahan data menjadi virus, dan bisa juga tidak bisa login di sebuah WiFi, contohnya WiFi kampus, apabila terkena serangan malware. Lalu pertemuan 11 dari presentasi dari kelompok 8 dengan judul Sniffing dan System Hijacking. Sniffing merupakan metode serangan yang memantau atau memegang kendali semua paket yang dikirim melalui media komunikasi berbentuk kabel ataupun wireless. Lalu system hijacking adalah serangan di mana penyerang mencoba untuk mengambil alih sesi yang valid antara dua yang berpihak yang berkomunikasi melalui jaringan. Lalu pertemuan 12 dari kelompok 12 dengan judul Virtual Private Network atau VPN adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh dan mengirim dan menerima data melalui koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Sedangkan remote access adalah akses jarak jauh yang aman
merujuk pada metode yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan pribadi dan lokasi yang jauh seperti kantor atau rumah. Cara penggunaannya antara dua itu adalah pengguna harus mengunduh aplikasi remote access pada perangkat yang akan digunakan untuk mengakses jaringan yang diinginkan. Seperti setelah aplikasi terinstall, pengguna bisa mengakses jaringan yang diinginkan dari jarak jauh dengan menggunakan koneksi internet yang aman dan terinskripsi. Pertemuan 13 dari kelompok 6 yaitu dengan judul Web Server dan Mail Security. Web Server Security adalah rangkaian langkah-langkah dan praktek keamanan yang dilakukan untuk melindungi web server dari serangan cyber dan ancaman keamanan. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas, kerahasiaan, ketersediaan data yang disimpan dan diakses melalui web server. Langkah-langkahnya yaitu pencegahan serangan pada web server tersebut, yaitu harus update rutin, penggunaan firewall, penggunaan SSL atau TLS, mengelola hak akses, menyalidasi input pengguna, keamanan kredensial, log dan pemantauan keamanan, backup data, penetration testing, dan kesadaran pengguna dalam pencegahan tersebut. Lalu pertemuan 4 dari kelompok 4 dengan judul penetration testing. Pengertian penetration testing adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan dalam suatu sistem informasi dengan cara mensimulasikan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya adalah untuk menemukan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Lalu, keamanan yang dapat diketahui dan dengan demikian dapat diperbaiki secepatnya. Contohnya keamanan pada perusahaan-perusahaan besar. Seorang pentester menyimulasikan serangan yang dapat dilakukan, menjelaskan risiko yang bisa terjadi dan memperbaiki sistem tanpa merusak infrastruktur jaringan perusahaan tersebut. Lalu kelompok 15 dari kelompok 13 ini presentasi terakhir yaitu dengan judul Network Monitoring dan Log Analysis. Network Monitoring merupakan sistem yang berfungsi melakukan pemantauan atau pengawasan pada seluruh jaringan komputer. Memiliki tiga tahap yaitu pengumpulan dan penampilan hasil, sedangkan log adalah file besar yang merekam semua aktivitas di sistem operasi. Aplikasi perangkat lunak dan perangkat, pesan, laporan kesalahan dan permintaan file, transfer file, dan permintaan masuk keluar semuanya didokumentasikan secara otomatis dalam log oleh administrator sistem. Apa sih cara kerja log? Cara kerja log analisis adalah mengumpulkan data, mengidentifikasi data, analisis, laporan, dan pemantauan. Lalu pertemuan 6 pertemuan terakhir yaitu pertemuan 16 yaitu UAS. Materi UAS adalah tugas, yaitu tugasnya adalah membuat video presentasi secara individu, mereview pertemuan 1 sampai 14 yaitu materi presentasinya yang saat ini saya lakukan. Selesai, terima kasih, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.